Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, anak baik, anak yang benar-benar baik. Wu Ziki mengertakkan giginya yang putih bersinar dan tajam begitu kencang bahkan membuat giginya berderit. Menunjuk ke arah Ji Hao, dia berteriak, "Aku, Tuan Wu Ziki, telah bertemu dengan pahlawan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka bisa melawan makhluk roh tua seperti kita setelah puluhan tahun kultivasi." Menginjak kakinya dengan keras ke tanah, Wu Ziki meledakkan air di sekitarnya. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, semua makhluk jenis air di daerah yang radius 1000 mil diledakkan menjadi abu, bahkan tanaman air terkecil pun telah hancur. Wu Ziki membuka mulutnya. Darah makhluk jenis air yang terbunuh itu mengalir ke mulutnya di sungai. Menyerap darah, luka di dadanya sembuh dengan cepat. Manusia memang pemilik kekayaan alam dunia ini. Setelah lukanya pulih sepenuhnya, Wu Ziki menjatuhkan tangannya dan menatap Ji Hao dengan dingin. "Saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi saya harus. Anda adalah pemilik dunia ini, tanpa diragukan lagi. Tidak peduli bagaimana, Anda memiliki lebih banyak kemungkinan dan peluang daripada makhluk roh seperti kami." Wu Ziki melanjutkan dengan gigi terkatup, sementara kilauan api terbang keluar dari sela-sela giginya. "Namun, orang-orang yang bisa menyaingi kita dengan puluhan tahun kultivasi adalah kaisar dan orang-orang kuat legendaris di antara kalian, seperti Fuxi, Senong, Suiren, Xuan Yuan, Cao Hao, Zuansu." Menatap Ji Hao, Wu Ziki berteriak marah, apakah kamu memiliki potensi untuk menjadi kaisar manusia juga?" Ji Hao tersenyum menggelengkan kepalanya. Tetap terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, "Saya tidak bisa menjadi kaisar manusia, dan ini ditentukan oleh kepribadian saya. Berperang adalah yang terbaik bagi saya. Hal-hal seperti perencanaan strategis, kami akan menyerahkannya kepada orang-orang yang benar-benar cakap." Ji Hao menggelengkan lehernya sambil berbicara. Dipelihara oleh kekuatan hidupnya yang berkembang pesat, tulang lehernya yang patah telah pulih. Melihat Wu Ziki, Ji Hao melanjutkan dengan dingin, "Sekarang serius, kamu datang berkunjung pada tengah malam, untuk apa? Apa yang kamu inginkan, monyet tua?" Wajah Wu Ziki langsung berputar. Dia memang kera air yang lahir di era prasejarah, tetapi, monyet tua, kedua kata ini seperti sepasang belati tajam yang menusuk tepat di hatinya. Ji Hao tidak menghormati sama sekali melalui nada suaranya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan cemoohan. "Anak baik, kekuatan fisikmu semakin besar seperti milikku. Kalau begitu, mari kita coba kekuatan sihirmu." Wu Ziki melengkungkan sudut bibirnya sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi aliran air, menyatu dengan air di sekitarnya. Kekuatan sihir. Melihat Wu Ziki menghilang, Ji Hao terkekeh. Dia diam-diam mengucapkan mantra-mantra dan dengan 9 kata rahasia. Alih-alih sihir besar Dao yang dia pelajari dari Yu Yu, King Wei dan Daci, Ji Hao melemparkan sihir rahasia yang dia ciptakan sendiri kembali di kehidupan sebelumnya. Mantra dan dengan 9 kata rahasia diciptakan di kehidupan Ji Hao sebelumnya, tetapi dia telah menggabungkannya dengan apa yang dia pelajari tentang Dao Agung dalam hidup ini. Oleh karena itu, sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dapat memberikan kemungkinan yang tak terhitung. Dengan pikiran yang jernih, Ji Hao menggabungkan dirinya dengan kekuatan universal yang misterius. Dia menyilangkan tangannya dan mendorong ke depan. Segera, air di dalam area radius 100 mil di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi biru dan lengket, menjadi setengah beku. Siluet putih tiba-tiba muncul di air biru. Wu Ziki tertawa dan mencoba melemparkan sihir lain untuk bersembunyi di air biru setengah beku ini. Tapi Ji Hao melambaikan tangannya dan menggeram dalam, lalu mengucapkan mantra. Bas! Ruang di sekitar Wu Ziki bergetar hebat, lalu runtuh, berubah menjadi potongan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya, mendesir ke Wu Ziki seperti ribuan gading tajam. Wu Ziki mengeluarkan senandung teredam kesakitan. Dengan cepat, dia berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai kera air. Puluhan luka berdarah tertinggal di bulunya yang panjang berwarna putih perak. Melalui bulunya yang panjang dan indah, darah mengalir keluar dalam aliran tanpa henti.
Dia tiba-tiba menjangkau lehernya selama ratusan meter saat matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menstabilkan ruang yang runtuh. Nah, mengesankan. Wu Ziki mengutuk sambil menunjukkan giginya dengan marah, tapi, itu bukan sihir istana magi, juga bukan sesuatu yang diciptakan oleh para pembudidaya Qi itu. Ini seperti sedikit dari segalanya. Ruang yang runtuh memperbaiki dirinya dalam waktu singkat. Wu Ziki bertepuk tangan dan dengan paksa mengubah air biru setengah beku di sekitarnya menjadi air gelap yang melambai, menghancurkan ke arah Ji Hao bersama dengan suara gelombang yang menggelegar. Dikendalikan oleh sihir Wu Ziki, puluhan naga air besar muncul dari banjir gelap, membuka rahang mereka secara lebar sambil menyemburkan gelombang deras dingin yang cepat ke Ji Hao. Ji Hao mencibir. Mantra dannya dengan 9 kata rahasia dibuat berdasarkan semua kitab suci Taois yang dia baca di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan kitab suci rahasia yang tak terhitung jumlahnya tentang kultivasi manusia. Itu dimulai oleh 9 kata rahasia dari agama Buddha, dengan metode kultivasi roh primordial dari budaya Tao sebagai tubuh utama, kemudian dipoles dengan semua jenis metode kultivasi rahasia dari genre lain. Di kehidupan Ji Hao sebelumnya, mantra dan dengan 9 kata rahasia sangat kuat. Dalam kehidupannya saat ini, itu bisa dihitung sebagai istimewa. Ji Hao menggabungkannya dengan apa yang dia pelajari tentang Dao alam yang agung dari Yu Yu dan saudara-saudaranya, meningkatkannya, dan membiarkannya memiliki kemungkinan yang lebih besar. Belum lagi efeknya, dalam hal fleksibilitas, mantra dan dari 9 kata rahasia jelas merupakan karya kelas atas. Melihat Wu Ziki mengangkat gelombang gelap dan mengirim naga air gelap turun ke arahnya, Ji Hao tersenyum, lalu tiba-tiba berubah menjadi tornado putih. Awalnya, tornado itu hanya sekitar 15 meter, tetapi segera, tingginya mencapai hampir 1000 mil, dengan diameter lebih dari 1 mil. Tornado putih meraung, saat kekuatan dingin yang menusuk tulang menyebar dengan cepat. Terlihat, aliran udara putih sedingin es mengalir dan berputar di udara seperti ular. Gelombang gelap yang dibangkitkan Wu Ziki segera membeku menjadi gunung es saat menyentuh tornado putih, kemudian dicabik-cabik menjadi kristal es. Suara retak bisa terdengar tanpa akhir. Puluhan naga air besar dibekukan oleh tornado yang dingin, kemudian dicabik-cabik olehnya. Wu Ziki secara luas menjulurkan matanya karena terkejut, menunjuk ke tornado yang berubah dari Ji Hao, tanpa bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Wu Ziki adalah makhluk roh yang kuat, lahir di era prasejarah, dan merupakan salah satu generasi pertama makhluk hidup di dunia ini. Dia adalah ahli sihir air, dia telah mencapai tingkat ekstrim dari semua jenis sihir yang berhubungan dengan air, dan dengan langkah kecil ke depan, dia bisa dekat dengan Dao Agung dan mencapai hasil tertinggi. Dia mengumpulkan kekuatan air esensi dan menciptakan naga air gelap itu. Kekuatan dingin yang dilepaskan oleh naga air itu sangat menakutkan, bahkan logam pun bisa dibekukan menjadi bubuk olehnya. Tapi apa tornado putih yang berubah dari Ji Hao? Aliran udara putih yang dilepaskan dari tornado itu puluhan, bahkan ratusan kali lebih menakutkan daripada kekuatan dingin yang dilepaskan oleh Wu Ziki. Kekuatan yang sangat negatif sebelum dunia. Bagaimanapun juga, dia adalah makhluk roh prasejarah yang kuat dan berpengetahuan. Kembali ke era prasejarah, Wu Ziki telah melihat banyak hal aneh. Akhirnya, dia menemukan sumber kekuatan Ji Hao. Dia semakin terkejut saat dia menemukan kebenarannya. Dia menatap Ji Hao seolah-olah yang terakhir adalah hantu sejati, lalu berkata, Ji Hao, kamu adalah pria gurun selatan. Anda harus bermain dengan api. Dengan api, bukankah Zurong mengatakan bahwa pria harus bermain dengan api, karena membanjiri musuh dengan air adalah sesuatu yang akan dilakukan wanita? Wu Ziki terkejut di luar akalnya, bahwa dia bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kamu, mengapa kamu tidak mendengarkan Zurong? Kamu adalah orang barbar gurun selatan, mengapa kamu menggunakan kekuatan yang sangat negatif? Ji Hao tidak memberikan tanggapan, tetapi senyum dingin, sebelum dia mengirimkan cahaya berkas putih dan menghantam tubuh Wu Ziki dengan keras. Retak, Wu Ziki disegel dalam balok es radius 300 meter yang dihasilkan oleh kekuatan yang sangat negatif. Sebuah balok es mengapung di atas air. Dalam hati, Ji Hao memandang Wu Ziki yang disegel di dalam es. Di dalam lampu 3 warna di kepala Wu Ziki, api 3 warna seukuran kacang mulai menyala.
Api dengan cepat meluas menjadi seukuran kepalan tangan, sementara cahaya putih, merah, dan biru yang aneh mencapai puluhan meter jauhnya. Kekuatan positif yang hangat dan murni menyebar, dengan cepat melelehkan es. Beberapa napas kemudian, es, yang diciptakan oleh kekuatan yang sangat negatif, menyebar. Wu Ziki berjalan keluar dari kabut berair tebal, dengan cemara perak panjangnya basah kuyup. Menginjak air, dia mendekati Ji Hao selangkah demi selangkah. Mengguncang tubuhnya, Wu Ziki menyingkirkan air di bulunya, lalu bulu yang cukup panjang itu menjadi kering dan halus lagi. Kemeja panjangnya yang berwarna cian sudah membeku berkeping-keping. Mengeluarkan sepotong besar kulit dari sumber yang tidak dikenal, Wu Ziki dengan santai membungkus tubuhnya. Lampu yang bagus. Ji Hao menunjuk ke lampu di kepala Wu Ziki dan berkata, tanpa menunjukkan niat untuk bertarung lagi. Ini memang karya yang bagus. Wu Ziki mengarahkan jarinya ke lampu, lalu mengangkat kabut berair tebal dari permukaan air, yang mengelilingi Ji Hao dan dirinya sendiri. Dalam kabut, simbol mantra kecil yang berkilauan terlihat. Kabut ini diciptakan oleh sihir makhluk roh, dan pembudidaya biasa tidak bisa melihatnya. Dalam ribuan tahun terakhir, saya telah mencapai tingkat yang cukup besar dalam kultivasi kekuatan makhluk roh saya. Kejahatan alami yang terkandung dalam garis keturunan saya telah diaktifkan, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Berkali-kali, saya hanya tinggal sebentar lagi untuk menjadi iblis. Wu Ziki menciptakan potongan es untuk dirinya duduk. Dengan tatapan terus terang, dia duduk di atas es dan melanjutkan, jika cahaya hati tiga matahari ini tidak melindungi jiwaku, aku akan menjadi makhluk jahat sekarang. Ji Hao melirik lampu berbentuk aneh ini. Panel lampu berbentuk bulat dikelilingi oleh tiga patung perunggu kepala kambing. Ji Hao perlahan mengangguk dan berkata, menarik, memang karya yang bagus. Untuk apa Anda datang kepada saya? Perkelahian. Wu Ziki menghela nafas berat. Wajahnya ditutupi bulu putih perak panjang, tetapi dari wajah itu, rasa Dao Yang jelas telah dilepaskan. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti makhluk roh Dewa Air Huai yang telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi seorang pembudidaya Qi. Nakal itu, kabut berair melayang di sekitar Wu Ziki, naik dan turun, berubah menjadi kristal es dan melayang ke bawah. Setelah kristal es menyentuh permukaan air, mereka segera memantul kembali, terbang hampir 100 meter, lalu jatuh kembali dengan kilauan redup. Jutaan kristal es kecil naik dan turun di udara, berulang kali. Wu Ziki duduk di pulau es kecil dengan kaki disilangkan. Dikelilingi oleh kristal es yang melayang ini, rasa kekuatan yang dia lepaskan istimewa dan tidak jelas, seolah-olah dia adalah dewa kuno dari sebelum awal waktu. Apa yang terjadi sebelumnya, mari kita lupakan, oke. Melihat Ji Hao, Wu Ziki berkata dengan suara yang dalam, konflik terjadi di antara kita berkali-kali. Itu memang aku, namun itu bukan aku. Klon-klonku itu dihasilkan oleh bagian jahat jiwaku. Jika aku pernah menyinggung perasaanmu, maafkan dan pahami. Ji Hao mengerutkan kening, memikirkan semua masalah yang ditimbulkan Wu Ziki kepadanya dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa menahan tawa dingin, kamu ingin menghapus semuanya hanya dengan mengatakan sesuatu seperti ini. Wu Ziki, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Wu Ziki menjilat bibirnya dan menunjukkan keempat gadingnya, lalu tanpa daya merentangkan tangannya saat dia berkata, yah, seseorang pernah menyebutkan sesuatu tentang sebab dan akibat kepadaku. Saat itu, saya pikir dia berbicara omong kosong, tetapi sekarang, saya melihat itu masuk akal. Wu Ziki menggulung bulu panjang di lengan kirinya dengan sedikit enggan, dan memperlihatkan gelang biru yang dikenakan erat di pergelangan tangannya. Gelang itu sepertinya terbuat dari safir kelas atas. Aliran cahaya berair telah mengalir di dalam gelang, bersama dengan seberkas cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Aliran udara pendingin dilepaskan dari gelang dari waktu ke waktu. Wu Ziki mengepalkan jari-jarinya ke arah gelang itu. Aliran cahaya merah yang kuat diseret keluar, dari dalamnya, bola api dengan kereta sepanjang 3 kaki, yang timbul dengan 9 naga, secara bertahap terbang keluar. Kereta 9 naga bersinar terang dengan cahaya merah hangat. 9 naga api muncul, menarik kereta, dengan pola api yang berkilauan di kereta yang terlihat samar-samar. Awan berapi-api mengelilingi kereta, dan di atas awan itu ada bola api seukuran kepalan tangan yang ditempatkan di tengah. Bola api itu menyala redup,
dengan beberapa retakan di atasnya. Namun, saat Ji Hao melihat bola api ini, dia menyadari bahwa ini adalah matahari. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu tiba-tiba muncul. Cahaya biru bersinar dari matanya menerangi seluruh ruang spiritual. Melalui mata Ji Hao, dia menatap lurus ke bola api dan kereta bahkan tanpa berkedip. Anak kecil, apapun yang diinginkan Wu Ziki ini, selama tidak terlalu sulit, katakan saja ya, demi kereta ini dan segel ilahi Kaisar Timur. Ji Hao sedikit gemetar. Kereta dan bola api bahkan menarik pria misterius itu. Jelas, mereka memang istimewa. Apa yang dia katakan? Segel ilahi Kaisar Timur. Kaisar Timur. Sejak awal dunia, hanya satu dewa ilahi yang dikenal adalah Kaisar Timur. Kaisar Timur Tai, dewa matahari, yang melayani di surga kuno. Dia juga Kaisar ilahi Timur, yang pernah memerintah semua makhluk hidup di Timur. Jabatan kaisar dari 5 kaisar ilahi di surga telah bergantian berkali-kali, di mana semua jenis cerita terjadi, lebih dari cukup untuk ditulis menjadi novel hebat dengan miliaran kata. Tapi Kaisar Timur Tai adalah yang paling terkenal di antara semua yang pernah berada di atas tahta Kaisar Ilahi Timur. Dia pernah membuat seluruh dunia tunduk kepadanya dengan ketegasannya. Sebelum Wu Ziki mengatakan apa-apa, Ji Hao dan sudah menggenggam kereta 9 naga di tangannya. Kekuatan panas yang menakutkan melonjak keluar dari kereta. Esensi api matahari menyala dengan mengamuk, menyebar ke seluruh tubuh Ji Hao melalui lengannya. Dari dalam tubuh Ji Hao, api matahari esensi emas yang sama menyembur keluar, segera menyatu dengan api dari kereta. Kehangatan positif murni mengalir ke tubuh Ji Hao, menggetarkan setiap selnya dengan gembira. Kereta 9 naga itu sedikit bersorak-sorai, lalu berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan terbang ke dahi Ji Hao bersama dengan segel ilahi itu. Di antara alis Ji Hao, mata tegak itu bersinar dengan cahaya aneh. Di dalam pupil mata tegak ini, lingkaran cahaya keemasan sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Di dalam lingkaran emas, matahari bersinar dengan berkembang. 9 kereta naga melayang di dalam, sama menariknya dengan bintik matahari. Seperti yang kupikirkan, harta ini dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Saya melihat Anda bertarung beberapa kali, dan banyak anak-anak saya dibakar menjadi abu oleh Anda. Kamu memang ahli esensi api matahari. Wu Ziyi memelototi Ji Hao dan berkata dengan gigi terkatup, sekarang kamu telah mengambil hartaku, sebagai imbalannya, kamu harus menjanjikanku satu hal. Gong-gong, jika idiot itu gagal kali ini, tidak peduli apakah umat manusiamu akan membersihkan seluruh gurun utara, selamatkan hidupku, dan di antara anak-anakku itu, setidaknya selamatkan 10% dari mereka. Ji Hao memandang Wu Ziki dengan kaget dan bertanya, kamu datang kepadaku pada tengah malam, memberiku harta karun milik dewa ilahi kuno, Tai, tidak lain selain ini. Wu Ziki menyilangkan kakinya dan duduk dalam diam, seolah-olah dia jauh dari semua jenis urusan duniawi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan sedikit kebingungan, saya berjanji kepada Gong-gong tua itu bahwa saya akan melayani keluarga Gong-gong dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, meskipun saya harus membunuh untuk itu, meskipun tangan saya semua berlumuran darah, saya, Tuan Muwuski, adalah orang yang setia. Saya melakukan apa yang saya katakan. Namun, saya telah melakukan terlalu banyak kesalahan, dan sekarang, konsekuensinya akan datang. Wu Ziki menyipitkan matanya dan menatap Ji Hao saat dia melanjutkan kata demi kata, aku datang kepadamu hanya untuk kesempatan untuk hidup. Merasakan cahaya keemasan panas yang terik di antara alisnya, Ji Hao tetap diam sebentar, lalu mengulurkan tangan kanannya. Kesepakatan kalau begitu. Hujan turun deras. Air hujan berasal dari 12 dunia yang berbeda, dan tentunya memiliki sifat yang berbeda. Beberapa air hujan sangat beracun, beberapa bahkan lebih korosif daripada asam kuat, sementara beberapa sangat bau. Tapi sumbernya, air dari dunia Panjia juga ada di tengah hujan, sangat murni. Ji Hao menunjuk jarinya. Ratusan tetesan hujan seukuran kepalan tangan terbang ke arahnya dan jatuh dengan keras ke dalam teko tanah liat ungu. Di kehidupan sebelumnya, agak sulit untuk menemukan teko tanah liat ungu yang bagus, tetapi untungnya, tambang tanah liat ungu besar ditemukan di wilayah Gunung Yao.
Ji Hao menggali puluhan ribu kilogram tanah liat ungu bermutu tinggi dari tambang itu dan membuat satu set tower sendiri. Api menyala kuat di pembakar tanah liat merah kecil, sementara aroma teh yang menyegarkan menyebar. Air itu adalah air paling murni dari dunia Panjia, dan teh juga merupakan jenis kelas atas dari puncak tertinggi Gunung Yao, dipelihara oleh kabut tebal sepanjang tahun, dan diangkat oleh kekuatan hidup alami. Keterampilan membuat teh Ji Hao tidak bagus. Sebenarnya, itu adalah bencana. Tetapi, dengan teko yang enak, air terbaik dan teh terbaik, ditambah dengan api yang dikendalikan dengan sempurna olehnya, teh yang dia buat masih sangat enak. Teh hijau yang indah dituangkan ke dalam cangkir teh seukuran kepalan tangan. Hanya dengan melihat teh hijau hangat itu, seseorang akan merasa begitu santai dan bahagia, sehingga bahkan roh primordial akan menjadi lebih jelas. Wu Ziki memperhatikan Ji Hao membuat teh bahkan tanpa mengedipkan matanya. Jari-jarinya bergerak sedikit. Jelas, dia sedang belajar cara membuat teh. Bulu peraknya yang panjang telah menghilang. Sebaliknya, dia telah mengubah dirinya menjadi pria tampan, mengenakan kemeja panjang berwarna cian baru dan sepasang sepatu bot kulit buckskin. Jika dia memiliki kipas tangan yang dipegang di tangannya, dia akan benar-benar terlihat seperti sarjana yang elegan. Ji Hao memberinya secangkir teh. Wu Ziki mengambil alih cangkirnya, sedikit membungkuk kepada Ji Hao untuk berterima kasih padanya, lalu mengangkat cangkir dan menuangkan teh ke dalam mulutnya, tanpa mempedulikan panasnya teh sama sekali. Begitu teh mencapai perutnya, dia merasakan kehangatan yang menyegarkan menyebar melalui organ dalamnya. Sedikit jejak kekuatan roh mempengaruhi setiap sudut tubuhnya. Wu Ziki mampu secara akurat mengendalikan setiap sel tubuhnya, yang memungkinkannya untuk merasakan rasa teh yang menyegarkan secara maksimal. Bagus. Dia memuji dengan tulus. Dia tidak tahu persis seberapa enaknya tehnya, tetapi Wu Ziki jelas merasa bahwa tehnya luar biasa, jauh lebih lezat daripada teh seperti sup yang dibuat oleh penyihir istana Majus itu. Penyihir itu gila, orang tidak akan pernah tahu berapa banyak kelabang atau kalajengking yang mereka masukkan ke dalam teh seseorang. Teh mereka memang bergizi, tetapi rasa mengerikan itu mudah dibayangkan. Ini memang teh yang enak. Ji Hao dengan bangga memuji dirinya sendiri. Menuangkan cangkir lain untuk Wu Ziki, Ji Hao juga mengosongkan cangkirnya sendiri. Hujan deras. Gelombang keruh tidak pernah beristirahat. Jauh di bawah air, makhluk air yang bercahaya bergerak dengan cepat. Duduk di pulau es, Ji Hao dan Wu Ziki merebus hujan, dan membuat teh. Pembakar kecil tanah liat merah menghangatkan udara sekitarnya, membuatnya cukup menyenangkan. Kalian manusia selalu memiliki pikiran aneh. Wu Ziki memandang Ji Hao dan berkata dengan jujur, kembali ke era prasejarah, sejak saya mulai mengetahui sesuatu, saya telah menghabiskan waktu dengan manusia. Semakin lama saya hidup, semakin menakutkan saya menemukan kalian. Ji Hao memegang cangkir teh tanpa mengatakan apa-apa, hanya diam-diam mendengarkan Wu Ziki berbicara pada dirinya sendiri. Kalian manusia sangat lemah. Anda tidak memiliki gigi dan cakar yang tajam, tidak memiliki bulu dan sisik untuk menutupi tubuh Anda. Bayi Anda yang baru lahir lemah, dan bahkan orang dewasa Anda rapuh seperti kelinci. Tidak, beberapa kelinci kuno jauh lebih kuat darimu. Aku bertaruh dengan banyak monster kekacauan bahwa umat manusiamu tidak akan bertahan selama 1000 tahun. Tapi 1000 tahun, 2000 tahun, 100.000 tahun. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tahta kaisar ilahi di surga telah berganti pemiliknya berkali-kali. Tapi kalian manusia selamat. Anda semakin bahagia, wilayah Anda menjadi lebih besar dan lebih besar, populasi Anda tumbuh lebih besar dan lebih besar. Semakin banyak yang kuat muncul di antara kalian, dan bahkan beberapa dewa ilahi adalah manusia, yang dulunya melayani sebagai kaisarmu. Ji Hao mengangkat cangkir tehnya dan sedikit mengangguk pada Wu Ziki. Mereka meminum teh di cangkir mereka, lalu masing-masing menuangkan secangkir lagi. Terutama itu, ketika makhluk roh tua seperti kita mencapai tingkat kultivasi tertentu. Membebaskan diri kita dari bentuk asli kita, dan akhirnya berubah menjadi persis seperti manusia. Beberapa dari kita memilih jalan yang salah. Mereka percaya bahwa mereka dimaksudkan untuk memakan manusia untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tapi seberapa pintar saya, bagaimana saya bisa sekonyol hal-hal itu? Saya tidak membunuh manusia.
Sebaliknya, saya berteman dengan manusia. Di daerah Whitewater, saya membantu orang mengembangkan lahan pertanian, melindungi mereka dari binatang buas, membantu mereka dengan konstruksi irigasi, memberi mereka curah hujan. Oleh karena itu, hampir semua makhluk roh tua sepertiku akhirnya dimusnahkan oleh makhluk yang kuat di antara manusia, sementara aku, Wuziki, menjadi dewa air Huai, berhak oleh kaisar ilahi manusia. Ji Hao mengangkat alisnya dan melirik wajah Wuziki, yang telah menunjukkan ekspresi bijaksana. Monyet tua ini memang tahu kapan harus menyerah dan menghindari bencana. Karena aku cukup dekat dengan manusia, beberapa pemimpin tetua klan manusia memperkenalkan putri mereka kepadaku. Dengan bangga, Wuziki menunjuk wajahnya sendiri dan berkata, "Saya tidak jelek. Faktanya, saya cukup tampan, jauh lebih tampan daripada beberapa pria yang tidak memiliki apa-apa selain otot di kepala mereka. Oleh karena itu, gadis-gadis itu rela menikah denganku. Saya memiliki anak dengan mereka. Anak-anak yang saya miliki dengan gadis-gadis manusia jauh lebih pintar dan lebih mampu daripada anak-anak yang saya miliki dengan makhluk roh lainnya. Mereka bisa mengolah diri mereka sendiri lebih efektif daripada yang lain. Sekarang, yang terbaik di antara anak-anak saya semuanya memiliki garis keturunan manusia." Wuziki dengan serius memandang Ji Hao dan melanjutkan, "Jadi, saya mengerti bahwa manusia dilindungi oleh alam, dan melawan umat manusia tidak akan berakhir dengan baik." Tanpa daya menunjuk ke langit, Wuziki tersenyum pahit dan berkata, "Namun, tahun itu, saya menderita sesuatu yang serius, dan hampir mati. Gong tua menyelamatkanku. Saya berjanji kepadanya bahwa saya akan melayani keluarga Gong Gong selamanya. Untuk alasan ini, saya harus membuat kesalahan bersama mereka. Saya tahu ini tidak akan berakhir dengan baik, tetapi saya berhutang kepada mereka. Aku, Wuziki, adalah kera air roh, dan aku setia. Saya tidak ingin mati, saya juga tidak ingin anak-anak saya benar-benar musnah." Serius menatap Ji Hao, Wuziki melanjutkan, "Jadi, Markis Yao, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menyelamatkan hidupku, dan omong-omong. Selamatkan anak-anakku, orang-orang dengan garis keturunan manusia. Adapun yang aku miliki dengan makhluk roh lainnya, mereka semua bodoh seperti batu. Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh saja mereka." Ji Hao menatap wajah Wuziki, mengangguk dengan serius, dan menjawab, "Saya akan." Wuziki menyeringai. Dia berdiri, memutar teko Ji Hao, cangkir teh, dan pembakar tanah liat merah kecil itu, lalu tertawa dengan memuaskan, "Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda satu hal terakhir. 9 mata air, di Whitewater, Feywater, Huiwater dan Yiwater. Orang-orang yang dipercaya oleh keluarga Gonggong telah menjaga 9 area dengan ketat, dan bahkan saya tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki. Sesuatu mungkin ada di tempat-tempat itu. Saya pikir Anda harus berhati-hati." Tertawa keras, Wuziki berubah menjadi kabut berair dan hanyut. Kembali ke tenda markas, Ji Hao mengambil beberapa lingkaran di tenda, lalu mengirim seseorang untuk mengundang Hao Tao ke markas. Ji Hao memberi tahu Hao Tao semua yang baru saja terjadi antara Wuziki dan dirinya sendiri, mendengar yang mana, yang terakhir hilang dalam pikirannya. 4 pembuluh darah air adalah titik kuat terpenting Gonggong di Midland. 9 area rahasia, apa yang akan ada di tempat-tempat itu. Wajah gelap Hao Tao berubah keriput saat dia merajut alisnya dan menatap Ji Hao. Mereka saling menatap sebentar, tanpa tahu harus berbuat apa. Akhirnya, mereka menulis surat rahasia bersama. Hao Tao memberikan surat itu kepada bawahan terpercaya untuk dikirim kembali ke kota Puban. Wuziki sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lebih spesifik, namun dia tidak melakukannya. Sikap Wuziki ini membuat Ji Hao dan Hao Tao merasa bahwa semua ini jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Oleh karena itu, Ji Hao dan Hao Tao memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar Sun dan Si Wenming, dan membiarkan mereka membuat keputusan penting. Setelah Hao Tao pergi, Ji Hao berputar-putar di tenda, lalu memanggil Shaoxi dengan tergesa-gesa, meninggalkan beberapa kata. Setelah itu, Ji Hao meninggalkan kota sendirian dan melompat ke air luas. Lebih dari 10.000 mil jauhnya dari kota di atas air, 10.000 meter di bawah air, Ji Hao duduk di sebuah bukit kecil, lengannya dipegang di depan perut bagian bawahnya saat dia menarik napas dalam-dalam. Bang!
Air ribuan mil di sekitar Jihao bergetar hebat. Di dalam area ini, semua air menghilang tiba-tiba, sementara cahaya 5 warna redup berkilau samar di perut bagian bawah Jihao. Kuali bundar 5 warna yang bersembunyi di perut bagian bawahnya menelan semua air. Cahaya terang yang dilepaskan dari kuali kecil berputar tanpa henti, dengan cepat mengubah air setelah dunia menjadi pradunia, kemudian mengekstraksi jejak tipis kekuatan yang sangat negatif darinya. Jihao menyipitkan matanya. Pendeta Daci mengajarinya sesuatu tentang Dao Agung Taiji, yang berdasarkan, Jihao perlahan-lahan mulai menyerap dan memurnikan kekuatan yang sangat negatif itu. Untaian tipis kekuatan yang sangat negatif dengan cepat memurnikan, perlahan berubah menjadi aliran udara abu-abu putih yang berkilauan, mengalir di dalam tubuh Jihao. Dari kepala Jihao, awan berapi-api muncul, dan dari awan, matahari merah bersinar terbit, menyinari seluruh area dengan cahaya hangat. Aliran udara abu-abu putih itu diserap oleh matahari, membuat Jihao sedikit gemetar. Dia menghasilkan matahari merah ini dengan kekuatan Dao Taiji, dan sekarang, matahari ini memulai transformasi nyata pertamanya, antara yang sangat negatif dan sangat positif, juga dikenal sebagai Yin dan Yang. Matahari merah ini tampak seperti matahari asli di dunia, yang mewakili kekuatan positif murni, yaitu Yang. Namun, tubuh aslinya diciptakan oleh kekuatan yang sangat negatif, seperti Yin. Yang di luar, dengan Yin di dalam, berubah seperti lingkaran kehidupan, tetap tidak terputus. Kekuatan yang sangat negatif bergabung dengan inti matahari merah yang seperti lubang hitam. Dengan susah payah, Jihao mendorong matahari merah keluar. Yin bisa menghasilkan yang pada titik ekstrim. Untaian kekuatan positif murni melonjak keluar dari inti matahari, mengalir di permukaan matahari. Secara bertahap, kekuatan positif murni berubah menjadi kuat dan kuat, akhirnya berubah menjadi kekuatan matahari, menghangatkan seluruh area. Dari segala arah, air meraung, memerah tubuh Jihao, lalu ditelan oleh kuali 5 warna. Gelombang keruh bergulir di sekitar Jihao. Ombak berbusa putih saling menamparkan, menyebabkan suara gelegar, sementara angin kencang bertiup dengan gila-gilaan. Tubuh Jihao menderita serangan berat, yang membuat tulangnya berdentang seperti logam. Sejumlah besar air ditelan oleh kuali 5 warna. Air setelah dunia telah diubah menjadi kekuatan yang sangat negatif sebelum dunia. Kemudian, kekuatan yang sangat negatif dimurnikan oleh Jihao menggunakan kekuatan Dao Besar Taiji, dan akhirnya dikirim ke matahari merah di atas kepalanya, menghasilkan kekuatan positif murni. Dalam waktu singkat, kekuatan yang berkembang dan sangat positif memuncak di tubuh Jihao. Sinar cahaya tajam menyilaukan dari setiap pori-porinya, membuat tubuhnya bersinar terang. Tubuhnya bahkan menyatu dengan cahaya yang indah. Di dalam matanya yang tegak, kereta 9 naga dipengaruhi oleh kekuatan yang sangat positif di dalam tubuh Jihao, dan mulai melepaskan aliran cahaya merah. Bas! Dari kereta, segel Dewa Kaisar Timur berangsur-angsur terbang, perlahan ke matahari merah di atas kepala Jihao. Jihao dengan hati-hati melepaskan kekuatan rohnya dan membungkus segel ilahi, memungkinkannya bergabung dengan matahari merah, yang merupakan roh primordialnya. Yang disebut segel ilahi Kaisar Timur ini sebenarnya diubah dari jiwa Tai, Kaisar ilahi Timur kuno di surga, dikombinasikan dengan Dao Matahari yang agung. Segel ilahi ini mewakili posisi ilahi Tai. Seluruh hidup Kaisar Timur Tai tercatat dalam bola api merah seukuran kepalan tangan ini, bersama dengan semua pemahamannya tentang Dao Matahari yang agung. Siapapun yang cukup kuat untuk bergabung dengan segel ilahi ini dan menyerap semua pemahamannya tentang Dao Matahari yang agung akan segera mencapai semua kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Timur. Juga, Kaisar Timur Tai dikenal sebagai salah satu dari sedikit yang paling kuat di antara semua Kaisar ilahi. Lonceng Pangu mengaktifkan dirinya sendiri dan melepaskan aliran kekuatan chaos yang mengelilingi matahari merah. Diam-diam, segel ilahi Kaisar Timur bergabung dengan matahari merah, yang merupakan roh primordial Jihao. Gelombang informasi yang luar biasa meledak dari segel ilahi. Simbol mantra emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga emas dan burung phoenix, melayang di sekitar Jihao, menambahkan kilau keemasan yang menyilaukan pada matahari merah. Kultivasi saya didasarkan pada Dao Besar Taiji. Sekarang Anda ingin memimpin saya kembali ke Dao Murni Matahari. Kemudian,
Kultivasi terputus yang saya lakukan pada hari-hari ini bukan. Dao matahari adalah dao ekstrim, tetapi hanya dao Taiji yang benar. Ji Hao mengertakkan gigi, menahan semburan informasi yang dilepaskan dari segel ilahi, sambil mencoba yang terbaik untuk menjaga kesehatan matahari merah. Inti matahari merah adalah kekuatan yang sangat negatif, sedangkan permukaannya adalah kekuatan yang sangat positif. Yin dan Yang telah berubah menjadi satu sama lain tanpa henti, dan ini adalah metode kultivasi yang tepat untuk Ji Hao. Segel ilahi Kaisar Timur mendominasi. Itu berusaha untuk secara paksa memimpin Ji Hao kembali ke dao murni matahari dan membuatnya menyerah pada dao agung Taiji, yang lebih inklusif dan sempurna. Tapi bagaimana Ji Hao bisa membiarkannya? Bel Pangu berbunyi sedikit. Selanjutnya, segel ilahi tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari segel dengan cepat menyatu dengan matahari merah. Ji Hao merasa bahwa roh primordialnya berubah menjadi lebih berat dan lebih berat, semakin padat. Di dalam matahari merah, siluet keemasan muda yang samar muncul. Semburan informasi mengenai misteri dao matahari yang agung melonjak keluar dari segel ilahi. Siluet keemasan muda itu tersenyum, menyerap semua informasi. Kaisar Timur Tai, dia diciptakan oleh roh matahari di zaman prasejarah. Pemahamannya tentang dao matahari yang agung telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia hanya tinggal satu nafas lagi dari menyatu sepenuhnya dengan matahari, dan mencapai keabadian dengan dao matahari yang agung. Selama matahari tetap ada, Kaisar Timur tidak akan mati. Sekarang, semua pemahaman Kaisar Timur di hadapan dao matahari yang agung adalah milik Ji Hao. Semburan panas yang terik membanjiri matahari merah, ribuan kali lebih panas dari lava, memerah tubuh Ji Hao, berulang kali. Di dalam titik akuman Ji Hao, bintang roh batin menyala satu demi satu. Dalam sekejap mata, titik akupuntur dan meridiannya semuanya dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya yang berkilauan. Kekuatan matahari melampaui kendali Ji Hao, menembus batas Ji Hao Dao Taiji dan secara paksa mengubah semua kekuatan Ji Hao menjadi kekuatan matahari. Tapi tiba-tiba, kuali 5 warna itu sedikit berdengung di perut bagian bawahnya. Tanpa diduga, semua kekuatan matahari yang terkandung di dalam tubuh Ji Hao ditelan oleh kuali, kemudian aliran tipis kekuatan yang sangat negatif dilepaskan tanpa akhir. Yin dan Yang, kesatuan yang berlawanan. Baru saja, Ji Hao mencapai dao agung tertinggi matahari dari segel Dewa Kaisar Timur, dan sekarang, dengan bantuan kuali kecil, dia untungnya mulai mengembangkan dao agung Yin. Di bawah matahari merah di atas kepalanya, siluet yang sangat redup muncul tanpa suara. Siluet baru ini ratusan kali lebih redup daripada siluet keemasan muda. Kedua siluet memiliki nuansa warna yang berbeda, namun memiliki tinggi dan bentuk yang persis sama. Mereka berdua diam-diam berdiri di bawah sinar matahari merah, tanpa bergerak apapun. Kabut berair itu tebal, bahkan hujan lebat yang menderu dari langit gagal memperpendek dinding kabut setinggi ribuan meter ini setengah inci. Sebaliknya, kabut berubah menjadi lebih padat dan lebih padat, stiker dan stiker, menyebalkan seperti jaring laba-laba. Penglihatan sangat melemah oleh kabut. Dalam kabut, seorang penyihir senior bahkan tidak bisa melihat hal-hal yang berjarak 300 meter. Di tembok kota-kota air, semua penjaga adalah pemanah tingkat raja penyihir di bawah komando Yidi. Pemanah gurun timur mengolah mata mereka sejak mereka masih kecil dengan metode rahasia khusus. Oleh karena itu, raja penyihir gurun timur bisa dengan kabur melihat hal-hal 10 mil jauhnya, bahkan dalam kabut tebal seperti ini. Kota kayu sepanjang lebih dari 1000 mil perlahan melayang di permukaan air. Ombak yang kuat menamparkan tembok kota kayu, menghancurkan diri mereka sendiri bersama dengan ledakan yang menggelegar. Tidak ada tepi tembok kota kayu setinggi 300 meter yang terlihat, baik di kiri, maupun di kanan. Formasi sihir pertahanan gelap yang didasarkan pada tembok kota berkilauan dengan cahaya redup, menerangi area 3 hingga 4 mil di sekitar kota, bersama dengan obor yang tergantung di menara pengawas di dinding. 10.000 kura-kura roh kosong berbintang memegang tali tebal di mulut mereka, bergerak maju dalam garis teratur saat mereka menyeret kota besar itu ke depan, sangat lambat. Pasukan elit ditempatkan di benteng skala kecil yang dibangun di punggung kura-kura roh itu juga. Di menara pengawas di benteng-benteng kecil itu, pemanah elit juga dengan waspada melihat sekeliling. Yo. Dari depan,
Tinggi di udara, jeritan burung nasar bermata darah terdengar. Suara burung jenis ini tidak terlalu menyenangkan untuk didengar. Ribuan meter tinggi di langit, burung nasar bermata darah dengan lebar sayap lebih dari 30 meter telah melayang, bersama dengan trek aneh pada sudut tajam. Ini berarti bahwa musuh telah muncul. Burung nasar bermata darah membuat sudut tajam-tajam di udara adalah sinyal mengkhawatirkan umum yang digunakan oleh pemanah dari semua klan Gurun Timur. Di belakang garis depan kura-kura roh, di menara pengawas itu, Magi Peles Magi mengangkat tongkat kayu mereka dan mantra yang dicanangkan dengan suara yang dalam. Bola api seukuran kepala manusia menukik keluar dari tongkat kayu mereka dan meraung ke langit, lalu meledak dengan intens. Api besar dimulai oleh masing-masing bola api kecil ini melalui ledakan. Api menutupi daerah dengan radius lebih dari 300 mil. Ratusan bola api meledak satu demi satu, dan segera setelah itu, bahkan langit menjadi merah. Dari depan, cahaya merah darah tiba-tiba menyilaukan. Burung nasar bermata darah yang melayang di langit meledak dengan jeritan melengking, sementara tubuh raksasanya dengan cepat miring, menukik ke bawah dengan cepat sambil mengepakkan sayapnya dengan intens. Penerbangan sinar merah darah melintas di sayap burung nasar. Cahaya merah darah yang sangat korosif menghancurkan setengah dari sayap burung itu dan membuat tubuh burung nasar yang sangat besar jatuh miring ke dalam air. 10 pemanah Gurun Timur dengan jubah bulu meraung ke arah langit. 9 dari mereka terbang lurus ke atas, dengan cepat bergerak ke tempat cahaya merah darah berasal, sementara yang terakhir mengangkat burung nasar yang terluka dan berlari ke kota sambil mengutuk dengan keras. Di permukaan air, 100 kapal perang logam perlahan bergerak. Di kapal perang sepanjang 3000 mil itu, ribuan layar berkibar di udara. Layar-layar raksasa berwarna merah darah itu bengkak oleh angin kencang, mengeluarkan suara gemuruh dan menukik itu. Sebuah menara ilahi setinggi 30 meter berdiri di kepala setiap kapal perang. Di atas setiap menara ilahi, mata merah darah yang tegak telah berputar perlahan. Baru saja, salah satu menara ilahi ini melepaskan sinar merah darah dan melukai burung nasar itu dengan parah. Kapal-kapal perang ini berasal dari bulan darah. Ketika 9 pemanah Gurun Timur berdesir, semua kapal perang logam ini dipenuhi dengan prajurit non-manusia dengan baju besi merah darah. Ketika mereka tidak melihat orang lain kecuali 9 pemanah Gurun Timur bergegas, para prajurit non-manusia dengan baju besi yang indah dan mewah ini tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak bersama. Seorang pemuda klan Yu dengan jubah panjang yang mewah, dengan tongkat merah darah dipegang di tangannya, tertawa terbahak-bahak, kupikir ini akan menjadi misi patroli yang lumpuh dan membosankan, tapi aku tidak berpikir bahwa sesuatu yang begitu lucu akan terjadi. 9 prajurit pemberani, betapa menakutkannya, ada 9 dari mereka, hehe, haha, hahaha. Prajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya tertawa terbahak-bahak, bahkan mengubur perut mereka di tangan mereka. Mereka datang dengan 100 kapal perang, dan di setiap kapal perang ada 100 bangsawan klan Yu, 1000 prajurit klan Jia dan 3000 prajurit jenis gelap, dengan sejumlah besar budak non-manusia untuk mereka perintahkan. Tetapi 9 pemanah Gurun Timur bergegas, bahkan siap untuk melancarkan serangan terhadap pasukan non-manusia yang begitu besar. Betapa konyolnya, bunuh mereka. Pemuda klan Yu dengan mencemooh melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orangnya, potong kepala mereka, ambil tengkorak mereka, dan aku akan membuat tengkorak itu menjadi wadah anggur yang indah sendiri. Sehingga di pesta ulang tahun ayahku tersayang, aku akan bisa dengan bangga. Salah satu dari 9 pemanah adalah penyihir ilahi tingkat rendah, yang baru saja menumbuhkan binang roh batin pertamanya, sementara 8 sisanya semuanya adalah raja penyihir. Sebelum pemuda klan Yu selesai, 9 pemanah membuka busur panjang mereka bersama-sama. Kenakan tali busur mereka adalah panah, gigi serigala, yang diproduksi oleh Ji Hao. Mereka sudah mencapai kurang dari 10 mil jauhnya dari kapal perang. Ini adalah jarak yang sempurna untuk pedang, gigi serigala, untuk memberikan efek terbesar. Melihat mereka membuka busur, 2 prajurit klan Jia menggeram dan mengangkat perisai menara yang berat. Masing-masing dari mereka mengambil langkah menyamping dan melindungi pemuda klan Yu, yang berbicara sebelumnya. Perisai menara setebal 3 kaki tampak seperti 2 pintu, melindungi pemuda ini dengan sempurna. Lapisan cahaya setebal 1 kaki menyinari masing-masing dari 2 perisai menara.
Saat dua prajurit klan Jia mengaktifkan formasi sihir pertahanan berdasarkan perisai menara. Istirahat. Penyihir ilahi gurun timur mengeluarkan geraman yang bergema, lalu menyuntikkan aliran kekuatan ke busurnya. Seberkas cahaya yang menyilaukan melintas di kepala panah, gigi serigalanya, sebelum panah itu merobek udara dan melesat keluar. Dong! Dua prajurit klan Jia yang memegang perisai menara meraung keras, dengan mata mereka tertuju pada lubang seukuran kepalan tangan tempat kedua perisai terhubung. Mereka marah, dan juga terkejut. Pedang, gigi serigala, menembus perisai mereka. Tepi lubang pada perisai mereka sehalus cermin, tanpa kekasaran sama sekali. Pelindung setengah tubuh yang dikenakan oleh pemuda klan Yu yang dilindungi oleh dua prajurit klan Jia melepaskan cahaya redup, tetapi sebelum kekuatan pertahanan baju besi ini benar-benar dipicu, panah itu sudah menembus langsung ke tempat di antara alisnya. Pop! Kepala pemuda ini diledakkan, lalu tubuhnya yang tinggi dan ramping berdebar keras digeladak. Di Simo, puluhan komandan klan Yu di sekitar pemuda itu berteriak dan berteriak kaget. Mata mereka bahkan keluar dari rongga mereka. Di Simo tidak berbakat, dia juga tidak mampu, tetapi dia memiliki latar belakang keluarga yang hebat, dia dilahirkan oleh adik bungsu di Xian Luo, dan kekasih saudara laki-laki itu. Dengan kata lain, dia adalah keponakan di Xian Luo, dan di Xian Luo adalah kaisar saat ini yang berkuasa di Bulan Darah. Misi patroli ini bagus bagi Di Simo untuk membangun eksploitasi militernya. Namun, dia akhirnya terbunuh dengan panah. Bahkan jiwanya musnah. 8 pemanah Eastern Wastelen lainnya meledak dengan raungan gemuruh sementara 8 panah, gigi serigala, berdesir keluar secara bersamaan. Setelah serangkaian ledakan, lebih dari 20 komandan klan Yu di sekitar Di Simo jatuh ke tanah. Banyak dari mereka memiliki tubuh yang diikat bersama oleh satu anak panah. Bunuh mereka semua. Seorang prajurit klan Jia dengan getaran kekuatan yang tajam mengeluarkan senjatanya dan meraung marah, menunjuk dengan keras ke arah 9 pemanah. Bersambung.